Kisah kecintaan seorang sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Pada zaman Rasulullah SAW di kota Sufah ada seorang pria yang berusia 35 tahun. Ia bernama Zaid. Zaid adalah seorang pria yang pada saat itu belum juga menikah karena ia merasa bahwa dirinya itu sangat jelek, tidak tampan, mungkin bisa dikatakan sebagai laki-laki yang buruk rupa. Selain itu, Zaid adalah seorang pria yang sangat miskin, sehingga membuat para wanita enggan untuk menikah dengannya. Suatu ketika Rasulullah SAW datang menemui Zaid, kemudian mengatakan kepadanya, "Kenapa sampai saat ini kamu belum juga menikah? Kenapa sampai saat ini kamu masih betah membujang, wahai Zaid?" kata Rasulullah. Lalu apa kata Zaid? Zaid pun tersenyum dan tertawa kecil, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, siapalah wanita yang mau menikah denganku, wahai Rasul? Seorang pria yang jelek dan buruk rupa ini," kata Zaid. Pada akhirnya Rasulullah SAW menulis sebuah surat dan memerintahkan Zaid untuk memberikan surat itu kepada seorang bapak yang bernama Sa'id. Dan ia memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Ia bernama Zulfa. Zaid pun bingung memegang surat itu dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Surat apa ini, wahai Rasul?" kata Zaid. Dan Rasul pun mengatakan, "Aku ingin menikahkanmu dengan seorang gadis cantik dari keturunan bangsawan," kata Rasulullah. Lalu apa kata Zaid? Zaid pun bertanya kepada Rasulullah dengan sambil tertawa, "Benarkah wahai Rasul? Benarkah wanita ini mau menikah denganku, wahai Rasul?" kata Zaid. Akan tetapi Zaid mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Pada akhirnya Zaid pun memberikan surat itu kepada seorang bapak yang bernama Sa'id. Dan sampailah surat itu di tangan Sa'id, dan kemudian ia buka surat itu. Apa yang dilakukan Sa'id? Sa'id pun terkejut. Ia kaget bahwa Rasulullah SAW memerintahkan putrinya yang sangat cantik jelita itu untuk menikah dengan Zaid. Pada saat itu Zulfa menatap ayahnya dengan penuh keheranan, kemudian bertanya, "Wahai ayah, ada apa dengan surat itu sehingga membuatmu seperti ini?" kata Zulfa. Ayahnya pun berat untuk menyampaikan semua itu. Akan tetapi ayahnya mengatakan, "Wahai anakku Zulfa, kau harus menuruti perintah ini, bahwa kau harus menikah dengan Zaid," kata ayahnya yang bernama Sa'id. Dan kemudian Zulfa pun memandang Zaid dan mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, apa-apaan ini? Betapa banyak laki-laki yang ingin menikahiku. Mereka tampan, mereka kaya raya. Akan tetapi kenapa kau menikahkanku dengan laki-laki seperti ini, wahai ayah?" kata Zulfa. Zulfa marah. Zulfa merasa terhina bahwa dirinya ingin menikahkan dengan Zaid. Zaid pun hanya bisa menunduk dan terdiam saja. Kemudian ayahnya yang bernama Sa'id itu mengatakan, "Wahai Zaid, lihatlah anakku. Lihatlah, dia sama sekali tidak ingin menikah denganmu. Akan tetapi Zulfa, anakku, ini adalah perintah dari Rasulullah. Ini adalah perintah dari Rasulullah, wahai Zulfa." Lalu apa yang dilakukan Zulfa? Zulfa mengatakan, "Benarkah wahai ayah? Benarkah ini perintah dari Rasulullah? Kalau memang benar ini perintah dari beliau, bismillah. Aku ingin menikah dengan Zaid. Aku mau menikah dengan Zaid, wahai ayah," kata Zulfa. Zaid pun yang tadinya menunduk, ia pun mengangkat wajahnya dan tersenyum bahagia karena Zulfa mau menikah dengannya. Pada akhirnya
Zaid pun berlari ke rumah Rasulullah dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Wahai Rasul, Zulfa mau menikah denganku, wahai Rasul. Rasulullah pun ikut bergembira dengan apa yang disampaikan Zaid. Tapi Zaid bingung dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku ini kan pria yang sangat miskin. Bagaimana aku bisa membeli perlengkapan pernikahan dan mahar untuk calon istriku, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah pun mengatakan, tenang saja wahai Zaid, kau ini memiliki banyak saudara. Pergilah ke rumah Uthman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Mintalah kepadanya apa saja yang kau perlukan untuk membeli semua perlengkapan pernikahanmu, kata Rasulullah. Pada akhirnya para sahabatnya pun memberikan semuanya apa yang Zaid butuhkan. Keesokan harinya Zaid pun membeli seluruh perlengkapan pernikahannya dan mahar untuk calon istrinya. Setelah membeli semua itu, muncullah sebuah kabar bahwa nanti malam akan ada peperangan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mempersiapkan dirinya memerangi orang-orang kafir, memerangi musuh-musuh Allah. Pada akhirnya Zaid pun mendengar semua itu dan Zaid menukarkan seluruh perlengkapan pernikahannya dengan peralatan peperangan. Para sahabatnya pun bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apa-apaan ini? Mengapa kau tukarkan seluruh perlengkapan pernikahanmu dengan peralatan peperangan? Bukankah kau sangat merindukan pernikahan, wahai Zaid? Bukankah kau sangat mencintai Zulfa? Kata para sahabatnya bertanya seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Zaid? Zaid mengatakan, wahai para sahabatku, memang aku sangat merindukan pernikahan. Memang aku sangat mencintai Zulfa. Akan tetapi ada yang lebih aku cintai dari semua itu. Itu adalah aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Aku yakin bahwa Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang aku inginkan, kata Zaid. Pada akhirnya Zaid dan para sahabatnya pun menuju medan perang. Mereka pun semuanya mempersiapkan jiwanya dengan kegagahan dan kekuatan yang sangat luar biasa untuk memerangi musuh-musuh Allah, untuk memerangi orang-orang kafir. Lalu apa yang terjadi dengan Zaid? Zaid akhirnya mati syahid. Ia mati di jalan Allah. Para sahabatnya pun menangis atas kepergian Zaid, menangis atas kematian Zaid. Mereka pun mengatakan, betapa kasihannya Zaid ini. Seharusnya Zaid merasakan kebahagiaan pernikahan bersama Zulfa, akan tetapi ia memilih untuk berperang, kata para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, wahai para sahabatku, mungkin kalian begitu kasihan kepada Zaid karena ia tidak menikah di dunia ini. Akan tetapi Zaid sangat bahagia. Zaid saat ini sedang bersama bidadari surga, bahkan lebih cantik daripada Zulfa. Begitu kata Rasulullah. Dari kisah ini membuat pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Mungkin kita terlalu berharap kepada manusia, akan tetapi berujung kekecewaan. Akan tetapi ingat, apabila kita berharap kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita